Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan mudzakarah Ummul Barahim. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan dua bab mengenai aksam hukum akli dan sesuatu yang wajib diketahui oleh para mukallaf. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan pokok yang pertama, ilmu akidah, yaitu ilahiyat. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan sedikit tentang maudhu dari ilmu akidah yang sudah sempat disinggung di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan sama Ustaz Fauzan bahwa maudhu ilmu akidah itu para ulama berbeda pendapat dalam menentukan maudhu dari ilmu akidah. Nah, dari beberapa maudhu dari ilmu akidah yang dipaparkan, yang paling tahqiq atau yang paling sedikit terkena iktiraf itu adalah maudhu yang berupa al-ma'lum. Apa itu al-ma'lum? Kemarin sudah dijelaskan juga, mayasihu an yu'lam, sesuatu yang bisa atau yang berpotensi untuk diketahui. Oke, jadi menurut jumhur, setelah memilih al-ma'lum sebagai maudhu dari ilmu kalam, para ulama terjadi khilaf lagi dalam pembagian al-ma'lum ini. Menurut jumhur, pendapat pertama, al-ma'lum itu terbagi menjadi dua saja. Al-ma'lum yang jadi maudhu dari ilmu akidah itu bukan al-ma'lum saja, tapi ada qaidnya, ada haisiahnya. Al-ma'lum min haisu isbatul aqaid al-diniyah ya. Nah, al-ma'lum ini ma'isi an yu'lam yang menjadi pembahasan yang menjadi maudhu dari ilmu akidah itu terbagi menjadi dua menurut jumhur. Hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama al-mawjud, terus yang kedua al-ma'dum. Apa itu al-mawjud? Mawjud adalah malahu tahaqqukun fil kharij. Al-mawjud malahu tahaqqukun fil kharij, sesuatu yang memiliki eksistensi atau keberadaan di kharij, di realita, di dunia nyata. Terus al-ma'dum lawannya dengan mawjud, malahu artinya adalah malahu tahaqqukun malaisa lahu tahaqqukun fil kharij. Oke, ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur mengatakan al-ma'lum itu yang menjadi objek pembahasan ilmu akidah itu hanya terbagi menjadi dua saja, yaitu al-mawjud dan al-ma'dum. Kemudian ada sebagian ulama yang menyelisih pendapat jumhur, mengatakan bahwasanya al-ma'lum itu terbagi menjadi tiga. Mereka menambahkan sesuatu yang ketiga yang menjadi wasithah antara mawjud dan ma'dum. Ini pendapat jumhur yang di bawahnya pendapat lain yang menyelisih pendapat jumhur. Al-ma'lum itu menjadi tiga: al-mawjud, ini yang menjadi wasithah antara mawjud dan ma'dum, al-hal sama ma'dum. Oke, apa itu al-hal? Tarifnya sama, tarif mawjud dan ma'dum. Al-hal, apa itu al-hal? Al-hal adalah sifatun sabitatun li mawjudin la hiya mawjudatun wala hiya ma'dumah. Oke. Jadi al-hal itu adalah sifat sabita untuk sesuatu yang maujud, karena tapi dia tidak maujud
dia tidak sampai derajat maujud, tidak bisa dikatakan maujud, dan juga tidak bisa dikatakan dengan ma'dum. Oke, alasannya kenapa? Karena yang pertama dulu, kenapa ditakrifkan dengan dalam takrif ini kenapa harus ada maujudin? Karena sifat bagi sesuatu yang ma'dum itu juga ma'dum, maka harus di sini dikatakan maujud. Dia harus menjadi sifat bagi sesuatu yang maujud. Kemudian yang kedua, kenapa ada qaid lahiyah maujudah? Kenapa dia tidak bisa dikatakan kenapa dia tidak bisa dikatakan ada? Karena yalzamu tasalsul, karena dia nanti akan berkonsekuensi pada tasalsul. Jika kita mengatakan sifat ahal ini dia itu ada. Kemudian selanjutnya lahiyah ma'dumah, dan kita juga tidak bisa mengatakan dia itu tidak ada. Kenapa? Karena yalzam mensifati sesuatu nanti dengan nakidnya sendiri. Jadi yang ini nih alasannya karena dia yalzamu tasalsul. Yang tasalsul itu kan adalah sesuatu yang muhal. Nah, yang ini alasan yang kedua ini adalah karena yalzam ittisafus syai' binaqidihi. Oke, alasannya kenapa perlu dijelaskan tentang ini, karena nanti di pembahasan pertama sesuatu yang sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang 20 itu, di sifat yang pertama yaitu al-wujud, itu ulama berbeda pendapat dalam penentuannya. Nah, menurut pendapat yang pertama, menurut pendapat yang mengatakan maklum itu hanya terbagi menjadi dua, maujud dan maklum, itu mengkategorikan al-wujud atau mengatakan al-wujud itu adalah nafsul maujud atau nafsu datillahi ta'ala, ainud dzat. Menurut pendapat yang ini berarti al-wujud itu nanti sifat Allah yang pertama itu dikategorikan sebagai ainud dzat atau nafsul wujud. Maujud itu sendiri, apa yang mewujudkan yang disifati dengan wujud nanti kan Allah gitu. Berarti wujud itu ya nafsu datillahi ta'ala, nggak ada yang lain antara wujud dan maujud. Ya wujud itu ya maujud itu ya wujud. Yang mewujudkan datullah gitu. Jadi menurut yang pertama itu adalah al-wujud nafsul maujud atau ainud dzat. Nah, kemudian menurut pendapat yang kedua, pendapat yang membagi maklum menjadi tiga dengan menambahkan yang ketiga yaitu hal, itu mengatakan bahwasanya al-wujud itu adalah termasuk dari hal. Berarti wujud itu nanti adalah sifat sabita, dia mewujudin lah, yang mewujudatun walah ya ma'lumah. Oke, kemudian berarti kalau kalau si wujud itu masuk pada kategori hal, sifat sabitan mewujudin, berarti dia adalah sifat zaidah gitu, sifatun zaidatun ala dzat. Sedangkan kalau yang di pertama tadi kan al-wujud nafsul mawjud, berarti dia bukan sifat zaidah, dia ya huwa zatnya Allah gitu. Oke. Ini ada yang dijelaskan. Ya kalian gimana kalian? Yang dulu, yang lain gimana nih? Aman nggak itu? Itu Mungkin ini dikasih contoh, dikasih padanan yang bisa lebih menjelaskan gambarannya seperti apa jika wujud itu adalah ainud dzat dan jika wujud itu
bukan ainul zat gitu. Tahu zat itu ada zat. Gambarannya begini aja berarti ngasih Hmm. contoh baqa misalkan baqa di mana itu disepakati sebagai zaid ala zat gitu kan ya. Itu berarti ada zat terus ada baqa. Baqa ini hal lain. Baqa ya baqa, dia adalah sifat, zat Allah ya zat Allah gitu ya. Jadi sifatnya itu kalau di situ ya sudah jelas zaidah ala zat gitu kan. Nah sedangkan wujud ada yang mengatakan sama kayak gitu. Wujud itu satu hal sendiri, zat Allah itu satu hal sendiri gitu ya. Itu jika kita mengikuti taksim maklum yang kedua. Tuh. Ini kalau kita mengikuti taksim maklum yang pertama, nggak ada beda antara wujud sama zat Allah. Wujud itu ya zat Allah itu sendiri, zat Allah itu ya wujud itu sendiri gitu ya. Nah, terus yang untuk mengaitkan ke ahwal itu, wujud dikaitkan ke ahwal. Tadi kan udah selesai, nggak gini. Tadi kan udah selesai, kita udah tahu nih apa yang dimaksud dengan zat dengan wujud itu berbeda gitu, zaid gitu kan. Gambarnya kita udah tahu nih. Sekarang step selanjutnya yaitu gimana caranya kita tahu kalau wujud ini adalah ahwal untuk pendapat yang kedua tuh, ya kan? Ya, berarti tinggal digini aja. Allah punya sifat maujud, ya kan? Wujud. Nah sifat maujud ini kan perantar, makanya tadi wasito kan, perantaranya itu kan, ini kan wujud nih. Nah wujudnya mau distatuskan apa? Kan kayak gitu nanti. Apakah dia distatuskan maujud yang nanti berkonsekuensi nanti tadi tasalsul tadi, ya kan? Atau dia berstatus sebagai makdum, yang berarti itisyafu syai'i nakidihi gitu kan. Nah kedua-duanya berarti mustahil. Makanya dihadirkan sesuatu yang ketiga untuk menstatuskan ini. Kenapa? Karena mau gak mau yang tadi itu udah bilang kalau wujud itu laisa ainul dzat gitu. Berarti sesuatu yang hal yang berbeda nih. Berarti dia harus punya status juga. Nah yang pendapat yang kedua itu memperjelas status ini gitu. Nah beda dengan yang pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama nanti harus dipertanyakan juga, kenapa dia itu gak membahas status ini? Ya karena dari awal apa? Dia itu ainul dzat gitu. Nah yang kedua harus membahas ini status wujudnya apa? Karena dia zaid ala dzat, maka dia harus dibahas statusnya. Nah statusnya tadi mau dibilang dia itu wujud, maujud, berarti ikut ke yang maujud apa? Dia gak bisa karena tasalsul tadi. Atau mau dibilang makdum juga gak bisa karena itisyafu syai'i nakidihi. Makanya dihadirkan yang ketiga tadi. Gitu, itu untuk mengaitkan wujud yang apa zaid ala dzat ini kenapa dia ahwal gitu. Makanya di definisi ahwal itu kan la hiya maujudah wa la hiya ma'dumah gitu. Sudah bilangnya kita Fauzan di situ enggak ada. Lanjut. Udah gitu aja. Alat spidol saya sudah bawa tadi. Iya, tadi saya lihat. Aman nggak? Atau lebih mau diana lagi sama Ustaz Munasim biar Itu mungkin dikatakan lagi? Ya nggak apa-apa, digambarkan lagi aja. Saya kun Allah. Ya itu keramat itu. Itu step-stepnya lah. Jadi berarti pertama alasan. ya Alasan kenapa? ya kan antum tadi kan itu kan membagi ahwal itu dua kan, ada yang ya apa yang wujud tadi itu sama yang nanti itu yang sifat-sifat Allah yang lain itu kan yang maujudah. Nah berarti yang pertama gitu, wujud kita bahas dulu. Untuk pendapat yang pertama dia itu ainul dzat, berarti gak ada masalah, berarti kita gak perlu membahas lagi. Atau yang kedua, wujud itu adalah zaid ala dzat. Ketika wujud itu zaid ala dzat, berarti step kedua adalah kita akan menentukan ketika dia wujud itu zaid ala dzat, dia statusnya apa. Karena ketika sesuatu itu zaid ala dzat berarti bukan dzat, gitu kan? Yang wujud itu dzat. Atau gini deh, Dan gini. Ini Allah dzat kan. Terus punya sifat maujud kan, Allah maujud kan. Apa maudhu mahmul lah. Allah maujud. Nah, Allah di sini dia statusnya apa? Antara kita bahas yang maklum maujud sama makdum dulu. Allah di sini statusnya apa? Dzatullah. Statusnya.
maujud dong, Iya. ya kan? Dzatullah itu kan. Nah, maujud ini sebagai sifat statusnya apa? Maujud juga dong. Oh itu, ya itu alasan ini kan. Tak salah nanti jelaskan. Ya. Nah, baru antara kenapa Allah disebut maujud? Karena huwa yattasifu bil wujud. Oke. Nah, sekarang status wujudnya ini apa? Untuk pendapat yang pertama, dia gak ada status karena huwa dengan Allah. Tahu nggak? Nah, masalahnya yang kedua nih, dia statusnya apa? Karena dia zaid ala dzat. Sekarang dicari, oke, apakah dia maujud? Kalau maujud nanti tadi tasalsul tadi, karena wujud disifati dengan maujud. Nanti maujud dia harus disifati jadi dengan wujud lagi. Gitu terus. Gitu. Nah, berarti terus yang kedua, wujud. Berarti kalau pilihan pertama gak bisa, pilihan yang kedua makdum. Berarti ittisafu syai' bi naqidihi gak bisa juga. Gitu. Maka dihadirkan yang ketiga, dimasukkan ke apa? Ke ahwal tadi. Gini cara gambarnya, woi. Materi Hapus dulu. Allah Allah. atau jangan Allah zat Zat ya, zat. sama dengan al-wujud. Oke. Ini yang mengatakan bahwa al-wujud itu ainul zat. Ya. Oke, makanya sama dengan. Nah, zat tarik ke bawah. Maujud. Nah, karena zat itu adalah maujud dan wujud itu adalah ainul zat, maka wujud otomatis kita masukkan ke dalam maujud juga. Oke. Paham ya? Oke, udah selesai itu. Dan Yang di bawah. berarti wujud tarik ke maujud juga. Nah, jadi di sini kalau kita mengatakan bahwa wujud itu ainul zat, kita nggak perlu mencari kisah lain. Kenapa? Karena wujud di situ bisa kita masukkan ke dalam wujud. Kayak gitu ya. Paham ya? Zat itu maujud dan kita katakan bahwa wujud itu adalah ainul zat. Gitu. Maka dengan begitu si wujud itu bisa juga kita masukkan ke dalam si maujud. Oke. Sekarang kasih garis panjang gambar yang kedua. Enggak, di sampingnya wujud, samping wujud. Oh enggak dulu, belum dulu. Nih, coach. Itu kasih garis ya. Nice, sip, bagus. Nah, sekarang zat Dat. ya. Tidak sama dengan, berarti sama dengan coret. Nah, al-wujud. Nah, ini yang mengatakan bahwa zat itu zaidun alal al-wujud itu zaidun alal zat ya. Gitu ya. Nah, wujud zat itu masuk ke dalam maujud. Zat disifati maujud. Maujud. Gitu ya. Nah, apakah zat wujud di sini ketika kita mengatakan wujud itu tidak sama dengan zat, apakah bisa kita masukkan ke maujud atau enggak? Nah, ini baru ke pembahasan yang tadi Ya. gitu ya. Coba. Nah, wujud sekarang tulis bawahnya maujud atau ma'dum terus tanda tanya. Yes. Ya, maujud atau ma'dum terus tanda tanya. Maksudnya bisa nggak kita masukkan ke maujud, bisa nggak kita masukkan ke ma'dum? Maujud, ahwa maujud atau ma'dum, gitu ya. Nah di sini kita ingin membuktikan bahwa wujud jika kita katakan dia zaidun ala zat itu nggak bisa kita masukkan ke dalam maujud, nggak bisa juga kita masukkan ke dalam ma'dum. Berarti tarik panah ke bawah yang maujud. Nah sekarang Dan baru kita efeknya apa? kita ngejelasin sekarang dalil kenapa wujud itu adalah hal, kenapa dia tidak bisa kita katakan sebagai maujud, atau ma'dum. kenapa juga kita tidak bisa katakan dia sebagai ma'dum. Oke, pemetaannya masuk kan? Iya. Ya, gitu. Tinggal tambahin dikit nanti tafsir dalilnya dan Ya itu nanti tafsir dalilnya ada di ilmu yang kemarin saya sebut sebagai al-umur al-ammah. Nanti dibahas detailnya di situ. atau nanti bisa dibahas ketika bahas dalil di sini. Iya. Gitu. Jadi jadi ini yang pendapat pertama ya, yang mengatakan bahwasanya sifat wujud itu ya ainul zat, ainul maujud, huwa maujud. Jadi kita nggak perlu menjelaskan lagi wujud itu apa, zat itu ya huwa gitu, zat ya ainul wujud ainul zat. Terus yang untuk pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya wujud itu laisa ainul zat, tetapi dia adalah
zaidun ala dzat itu kita mempertanyakan si wujud ini terus masuk kategori apa gitu kan. Apakah dia masuk maujud atau makdum. Nah, kita nggak bisa mengatakan al-wujud ini maujud. Kenapa? Karena akan berkonsekuensi pada tasalsul. Apa itu tasalsul? Tasalsul adalah umurin baik mau tanah diatin. Artinya apa? Sementara tubuh umur itu dari butuh yatin. Arti yang bagus. Apa ya? Bergantungan. Iya gitu aja. Berkesinambungannya sesuatu dari mutanahiyah yang tidak terbatas gitu aja. Ya. Hmm. Ya, intinya sekarang mungkin sampai situ aja. Nanti kan soalnya ada pembahasan tasalsul. Itu apa ilat maklul atau gimana kan? Karena gak semua tasalsul juga. Nanti Enggak. Oh enggak. Jadi Ya. Iya. Kita nggak bisa mengatakan mau wujud ini maujud. Kenapa? Karena akan tasalsul. Gimana penerapannya? Al-wujud maujud. Di sini kan kita sedang mensifati wujud ini dengan maujud. Konsekuensinya nanti akan menjadi tasalsul. Nah, di sini kan maujud ini kan ada zat plus sifat kan. Sifatnya ya sifat wujud. Nah, kalau kita mengatakan wujud ini maujud atau di dalam maujud ini kan ada sifat wujud lagi kan. Nah, ketika kita katakan dia maujud, maka kita pertanyakan lagi wujud yang di sini nih statusnya apa? Dia maujud atau makdum? Kalau kita katakan maujud lagi, karena kita di awal sudah mengatakan wujud itu maujud, maka di sini juga kita pertanyakan lagi wujud yang ada nanti yang menjadi al-wujud maujud. Di sini kan juga ada zat sama sifat. Sifat maujud yang di sini nanti kita pertanyakan lagi dia wujud maujud atau makdum. Kalau kita katakan maujud sampai seterusnya kayak gitu nanti. Maujud sampai enggak bermutanahiyah, sampai tidak berkeujungan. Nah, makanya kita mustahil mengatakan wujud itu maujud karena nanti akan berkonsekuensi pada tasalsul. Terus selanjutnya kenapa juga kita tidak bisa mengatakan al-wujud itu makdum? Kenapa? Karena nanti akan berkonsekuensi pada tersifatinya sesuatu dengan nasibnya sendiri, dan itu mustahil juga sama dengan tasalsul. Berarti kan kita bilang al-wujud ma'dum. wujud makdum. Itu suatu syai' Makdum. binatiyah. Berarti al-wujud yatasifu bil adam. Sedangkan wujud dengan adam kan naqidan. Au fi quwwatin naqid 'ala al-aqal. Ya, kalau wujud ada ya. Ya, al-wujud adam. Musawi nakil. Musawi lil naqid, bukan fi quwwatin naqid. Ya. Atau gini aja langsung aja. Mewujud X bawahnya, makdum juga X bawahnya. Terus kasih kejelasan liluzumit tasalsul, satunya liluzumit tisofi syai' ala binatiyatihi. Oke. Nah, tentang dalilnya mau dijelasin juga. Nggak usah. Nanti aja. Jadi kita pengen ngasih tahu aja bahwa wujud jika kita katakan dia tidak sama dengan zat, artinya dia zaidun ala zat, maka tidak bisa kita kategorikan sebagai maujud, juga tidak bisa kita kategorikan sebagai ma'dum. Itu sebenarnya poin yang ingin disampaikan. Nah, atas dasar ini nanti para ulama memunculkan satu kisah lagi dari maklum, yaitu apa yang tadi disebut dengan hal. Oke, gitu ya. Itu ceritanya kenapa konsep hal itu ada. Oke, jadi gini aja gambarnya. Ahwa maujud atau ma'dum. Terus di bawah maujud kasih X aja, kayak gitu ya. Nah, enggak bukan gitu. Di ahwa maujudun atau ma'dumun. Nah, ya X, ya.
Langsung tulis liluzumi tasalsul atau litasalsul saja, liluzumi tasalsul. Liluzumi tasalsul. Oke, itu juga. Nah, liluzumi tisafi syai' binaqidhihi. Liluzumi syai' binaqidhihi. Itu ya. Nah, terus kasih ya wakilahuma muhal, keduanya kan muhal ya. Tasalsul muhal, ittisafu syai' binaqidhihi juga muhal. Itu. Maka kaunul wujudi maujudan au ma'duman itu muhal. Bahwa wujud itu nanti adalah maujud atau ma'dum itu juga muhal. Nah, karena wujud itu nggak mungkin maujud, nggak mungkin juga ma'dum, harus ada status lain. Nah, status lain ini yang disebut dengan hal. Oke, gitu ya alurnya. Oke, gitu. Oke, jadi karena dua alasan ini, karena apa namanya, si wujud tadi nggak bisa disolati dengan wujud ataupun tidak bisa dikatakan makdum, liluzumi tasalsul atau liluzumi tisawwi syai' binaqidhihi, maka para ulama menambahkan menambahkan suatu yang ketiga dalam pembagian al-ma'lum, yaitu hal yang apa namanya, yang sudah dijelaskan tadi, sifatun sabiyatun limawjudin saya mawjudun wala ya ma'lumah. Jadi menurut pendapat pertama tadi, al-wujud itu adalah ainul dzat. Terus untuk pendapat yang kedua yang memunculkan adanya sesuatu yang ketiga, yaitu al-hal, maka wujud itu termasuk pada al-hal. Oke. Nah, pendapat pertama yang mengatakan bahwa wujud itu adalah ainul dzat, ketika menganggap wujud sebagai sifat itu sebenarnya ada sabilit tasamuh. Ya, kalau dia ainul dzat ya berarti bukan sifat kan? Ya. Kalau wujud itu sama dengan zat ya berarti kan bukan sifat kalau kayak gitu. Nah, adduha bukan adduhu, adul wujud min qabili sifat itu ada sabilit tasamuh. Ya udahlah enggak apa-apa, tasamuh aja gitu. Soalnya dalam lafaz kita itu mensifati Allah dengan wujud, dengan kita mengatakan Allahu maujudun, gitu kan ya. Sehingga menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa wujud itu adalah ainul zat, wujud adalah sama dengan zat, ketika menganggap wujud sebagai sifat itu hanya ada sabilit tasamuh. Ya udahlah enggak apa-apa gitu, walaupun sebenarnya bukan sifat. Gitu ya. Nah, itu yang ada di apa ini saya lupa. Ya, Hasyatul Jauhari ada Syaikhul Umil Barahim di Sanusi. Enggak tahu di Dasuki ada tangga, saya belum baca. Ada juga ya. Nah, kalau di sini wa fi adil wujud sifatan alamat habis Syekh Al-Asy'ari. Madhabnya Syekh Al-Asy'ari itu madhab yang pertama tadi mengatakan bahwa wujud itu adalah ainul mawjud, gitu ya. Wa fi adil wujud sifatan alamat habis Syekh tasamuhun, gitu ya. Li'annahu indahu ay li'anna al-wujuda inda Syekh ainul dzat wa laysa bizaidin 'alaiha. Ya. Wa dzatu laysa bi sifatin lakin lamma kana al-wujudu tusafu bihi dzatu fil lafzi fa yuqal dzatu maulana jalla wa azza mawjudah sahha ay yu'adda sifatan 'alal jumlati. Kayak itu. Intinya itu tadi ya, itu menganggap wujud sebagai sifat menurut pendapat yang pertama itu hanya ada sabilit tasamuh. Ya udahlah enggak apa-apa. Walaupun sebenarnya bukan sifat. Kayak gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa wujud itu hal, ya udah jelas itu. Itu pendapat yang pertama tadi, pendapatnya Syekhul Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang pertama tadi disebut munfi al-ahwal. Munfil ahwal. Yang pertama, yang kedua musbitu al-ahwal. musbit isbat. Munfi atau munfatul ahwal. Nah, nanti hakikatnya bagaimana? Apakah hal itu benar-benar ada atau enggak ada? Apakah ma'lum itu hanya terbatas pada dua hal saja, ma'lum, maujud dan ma'dum, ataukah memang benar-benar ada hal? Itu dalil-dalilnya dijelasin di pembahasan umur amma. Artinya nanti adanya di kitab-kitab yang ditulis dengan thariqah a'ajib di pembahasan umur amma, adanya di sana nanti. Oke, itu ya. Insyaallah nanti belajar pakai kitab yang saya tulis gitu ya. Insyaallah. Semoga bisa selesai ini.
Oke. Oke, sekarang masuk ke kitab. Aduh, kita. Al-Mimma. Oh, astagfirullah. Tadi nggak difoto, nggak ditulis atau gimana? Sudah masuk video. Oh iya, Video tuh ya dibagusin udah. Lupa lah ya. Aman. Aman sih. Kayak gini malah yang kenceng nanti suaranya yang sini ya. Ya. Nggak apa-apa. Ini kita akan masuk pada kitab namanya untuk pembahasan pertama ilahiyat, yaitu kita akan membahas pertama kita akan membahas di ilahiyat itu sesuatu yang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Famimma yajibu li Maulana azza wa jalla isyruna sifatan wa hiya al-wujud. Oke. Jadi pertama Pak di sini adalah apa namanya? Rabi'atun ala jawab syartin muqaddar. Dia adalah Pak jawab atau nanti disebut dengan faul fasihah. Faul fasihah apa ya? Faul fasihah Pak yang menunjukkan adanya syarat yang muqaddar atau yang dibuang sampai dikira-kirakan. Takdirannya adalah idza in aratta ma'rifata ma yajibu famimma yajibu. Oke, jadi takdiran syaratnya itu adalah syarat yang muqaddar adalah takdirannya adalah in aratta ma'rifata ma yajibu. Ini apa namanya, jumlah syarat yang dibuang kemudian dikira-kirakan. Dan ini jawabnya. In arata ma'rifatu ma yajibu fa bima yajibu lima kana azza wa jalla isra sifatan. Oke, kemudian apa namanya? Famin ma. Nah, di sini ada muncul itirat, muncul muskilah. Pertanyaan lah. Bukannya kita tahu di pertemuan sebelumnya di apa namanya? Di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya famimma yajibu ala kulli mukallafin wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajib. Nah, bukannya di pembahasan sebelumnya seorang mukallaf itu bukannya dituntut untuk mengetahui semua sifat wajib bagi Allah. Ma'rifat ma yajibu, sesuatu yang wajib bagi Allah. Nah, kenapa di sini tiba-tiba apa namanya pakai sigoh min ma. Min di sini kan minnya min tabi'idiyah. Nah, kenapa tiba-tiba apa namanya di pembahasan ini kenapa musannif mendatangkan dengan min tabi'idiyah? Sedangkan di pembahasan sebelumnya kita sebagai seorang mukallaf dituntut untuk mengetahui semua yang wajib bagi Allah. Nah, di sini kenapa tiba-tiba sebagian saja? Tapi ya kan artinya sebagian. Oke, jadi jawabannya adalah karena antara keduanya beda iktibar. Nah, kalau yang di pembahasan sebelumnya yang qol musannif yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajib, itu bi'tibar kamalatihi mutlaqan, tanpa merinci apakah apa namanya sesuatu yang wajib kita tahu itu secara ijmal atau yang tafsilan. Nah, kalau yang di sini yang menggunakan metabidiyah yang di pembahasan selanjutnya itu apa namanya bi'tibar apa namanya sifat-sifat yang sudah ada dalilnya. Jadi kalau yang di awal itu yang
wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'ifa kullama. Nah, kan di sini kan ada ada lafaz ma yang min siagil umum, kullama yajibu kullama yajib. Oke, jadi kalau yang di sini ini ya itibarnya adalah itibar kamalatihi mutlakon min goi, jadi takyinin baina sifat-sifatnya yang punya dalil atau tidak. Nah, sedangkan yang di sini kenapa pakai min, karena mengiktibar atau yang dimaksudkan sesuatu yang wajib diketahui oleh kita yang di sini itu sesuatu yang yang sudah ada dalilnya, yang sudah didatangkan dalilnya oleh para ulama. Jadi antara keduanya ini tidak terjadi ta'arud karena memang beda iktibar gitu kan. Ini di sebagian. Jadi yang di sini ini disebutnya nanti sebagian yang sebagian sifat Allah yang wajib kita ketahui itu disebutnya dengan sifat-sifat wajib yang secara tafsir gitu. Sifatan-sifatan kita harus mengetahui per sifat Allah dan dalil-dalilnya gitu. Kalau di sini kita ya hanya kita yakin bahwasanya Allah itu disifati dengan semua kamalat, semua sifat-sifat sempurna. Sedangkan yang di sini nanti kita akan membahas satu persatu sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah dengan dalilnya gitu. Oke. Terus itu terus yang ini yang terakhir adalah wahya al-wujud. Nah, di sini kan terkesan wahya ada polishun, al-wujud ialah wujud. Secara zahir atau secara lafaz, secara zahir ini terkesan yang menjadi khabar dari hiya itu adalah al-wujud. Sedangkan hiya ini kan isinya adalah isrun. Wujud kan bukan isrun, dia cuma satu aja gitu kan. Jadi di sini juga muncul muskilah, muncul pertanyaan lah. Kenapa khabarnya al-wujud satu saja, sedangkan dia nggak sah gitu menjadi khabar jadi dari hiya secara makna, karena hiya isinya adalah isrun, sedangkan ini adalah satu. Nah, jawabannya adalah sebenarnya yang walaupun secara zahir yang menjadi khabar itu adalah al-wujud, tetapi sebenarnya yang menjadi khabar itu adalah al-wujud wa ma utifa alaihi, wujud dan sesuatu yang diatofkan padanya, yaitu sisa-sisa sifat Allah yang 19 selain al-wujud. Nggak perlu ditambah ya. Udah pasti Luar biasa itu. Gimana? Ada tambahan Ustaz Bisri? Silakan. Ustaz Bisri mau Bebas. Hal-hal yang muncul di kepala kalian. Sudah, Ustaz. Muhammad? Atau masih ada yang mau dijelasin? Ustaz Muhammad. Oh iya, nanti ada yang ketinggalan mungkin jadi yang yang menetapkan hal batu al-ahwal, musbitul ahwal itu membagi hal juga nanti pada dua macam. Nah, jadi hal itu menurut pendapat yang menetapkan adanya hal ya itu terbagi menjadi dua hal nanti. Ada hal yang nafsi ya,
ada hal nafsiyah dan ada maknawiyah. Secara apa namanya? Secara umum takrif dari hal itu yang ditakrifkan tadi, yang sifatun sabitatun li maujudin la hiya maujudatun wa la hiya ma'lumah. Nah, ini takrif ini mencakup apa namanya? Hal yang nafsiyah sama hal yang maknawiyah. Hal nafsiyah nanti ada satu sifat saja, yaitu wujud, al-wujud. Dan sedangkan yang maknawiyah ya apa namanya? Sifat-sifat Allah yang maknawiyah. Ini sifatan lil makna sifatul makna bagi sifat itu. Perbedaannya adalah kalau yang hal nafsiyah itu ta'rifnya adalah apa namanya? Al-halul wajibah bidzat madamat adzat ghairu mu'allaqin bi latin. Sedangkan yang di sini kebalikannya berarti al-halul wajibah bidzat madamat adzat mu'allalah mu'allaqin bi illah. Oke. Maksud dari mu'allalah ataupun ghairu mu'allalah adalah ini ya, berarti apa? Luzum. Kasih contoh Ustaz. Contohnya ya, contohnya ini berarti Allah mewujud. Allah Allah mewujud. Oh. Allah mewujud. Iya. Jadi sifat mewujud ini, sifat wujud bagi Allah itu ghairu mu'allalatin bi latin, dia wajib bagi Allah tanpa ada sesuatu yang lain yang mengharuskan dia ada. Iya betul. Iya benar. Tanpa ada satu hal lain yang mengharuskan ya. sifat mewujud itu ada. Kalau mau digampangin tuh adanya dia bersama-sama Allah gitu gampangnya. Itu tidak dipertanyakan. Sama dengan misalkan insan. Insan itu ada namanya insaniyah. Ya kan? Nah, insaniyah yang ada di insan ini, dia itu gak bisa ditanya kenapa dia disifati insaniyah gitu misalkan. Kalau lebih gampang kayak gini. Selama zat Allah itu ada, Iya. maka sifat wujud itu pasti ada. Oke. Bedanya apa? Bedanya dengan sifat qadir misalkan. Zat Allah ada, nggak mesti ada qadir. Harus ada qudrah pada zat Allah. Baru qadir ada. Artinya apa? Artinya qadir di situ konsekuensi bukan dari zat Allah, tapi dari Perantara. qudrah. Jadi mu'allalah bi qudrah. Kayak gitu ya. Perantara. Itu berarti Allah qadir. Contoh yang kedua adalah untuk hal yang kedua adalah Allah qadir. Qadir kan salah satu sifat manusia. Ya udah, tadi berarti Pada zat Allah kasih qudrah gitu bawahnya. Si qadir qadir itu nggak langsung ada karena zat Allah itu ada gitu ya. Karena zat Allah itu ada belum tentu qadir ada, sebenarnya kayak gitu. Cuman karena Allah itu wajib punya qudrah gitu ya, sehingga sifat qadir itu ada. Berbeda dengan maujud. Maujud itu ketika zat itu ada ya udah Allah itu ada. Berarti qadir itu ada karena kudroh gitulah. Mm-mm. Mau digampangin. Kudroh itu berarti ilatnya kalau di situ tuh. Tapi ilah di sini bukan Iya. itu ya, jangan dipahami. Oh, nggak usah dibahas gitu. Mereka juga nggak pikir kayak gitu. Ya. Aman. Aman. Oke, jadi sifat qadir bagi Allah itu dia untuk apa namanya, untuk bisa Allah disifati dengan qadir, maka Allah harus tersifati dulu dengan qudrah. Harus ada kudroh. Harus ada qudrah, ya harus tersifati dengan qudrah berarti. Allah qadir jadinya. Setelah jadi apa namanya, ghairu mu'allalatin bi ilatin ay la tazamu syai'an gitu ya. La tazamu syai'an. Dia tidak apa namanya,
untuk ada tidak butuh sesuatu yang lain. Nah untuk ini yang hal wajibah yang ma'nawiyah dia itu mu'allalatun bilahiyah ay talzamu al-ma'aniyah. Dia melazimi sifat-sifat ma'ani. Ma'ani. Ketika Allah tersifati dengan sifat ma'ani yang ada berapa? Ketika Allah tersifati dengan sifat ma'ani yang 7, otomatis nanti Allah juga tersifati dengan sifat ma'nawiyah. Ma'nawi kan nisbatan ila il makna. Gitu. Oke. Silakan tuh. Syekh Muhammad ada yang menambah? Udah. Syekh Ahmad udah. Dia jadi buat Syekh Ahmad. Syekh Bisri. Nih saya Bisri, kita nunggu saya Bisri nih. Saya Bisri. Harus ini gimana nih saya Bisri? Aman, nggak ada. Syekh Ihsan. Busyara. Assalamualaikum. Mungkin ini ada tuh apa? Al-hal al-wajibah lizat. Coba dijelasin wajibah. Al-hal wajib lillah. Apa yang dimaksud dengan wajibah lizat? Oh, oke. Ya. Ayo. Al-hal allati Al-hal ay al-wasithah. hal aja kan mereka udah Ya. paham ya definisi Langsung hal. hal, ya. Wasithah ya, wasithah bainal mawjud wal ma'lum. Kemudian al-wajibah ay sabitah. Atau gini aja allati la Allati. yusaddiqul aqlu adamha. Ya. Nah, kan itu kan mana kan? Wajibnya ke situ. Allati La yusaddiqu. Kan wajibah kan maknanya di situ kan wajib maknanya itu kan yang Iya. nggak mungkin ditasdik oleh akal ketiadaannya. Balik Jadi lagi itu ke makna wujud yang kemarin kita bahas di yang awal. pertama. Makanya kalau kita bedah maknanya gitu. Hal allati la yusaddiqu al-aqlu adamaha li alidza. ya. Selama Udah gitu. Mungkin nanti ada pertanyaan agak konyol dikit sih. Oh, gimana itu? Iya. Kan tadi gimana definisinya wujud gimana? Adamu qabul syai'i lil adam. Nah, tadi ada definisi lain tuh ya sihu fil akli gitu kan. Gimana andaikan gak ada fil aklinya? Maksudnya kita bayangkan di dunia ini gak ada akal. Apakah status wujud wajibul wujud itu tetap dengan definisi ini ya? Konsekuensi pertanyaan ini dari definisi ini. Paham gak maksud saya? Paham. Itu gimana tuh? Itu pertanyaan agak konyol tapi ya lumayan lah pikir gitu. Ada itu di hasil itu. Silakan dibacakan. Tapi Silakan dibacakan kalau ya. ambilin itu hasilnya. Coba cari. Gak apa yang lain ngobrol apa? Durasi. Ini butuh waktu ini. Enggak definisi anehnya pertanyaannya aman ya? Belum. Jadi ada definisi. Salah satu definisinya wujud itu kan mayasihu fil akli. Gimana? Adam qabli al-adam fil aql. Nah, fil akal. Ada fil akal. Ini ada fil aql kan. Ada fil akal. Dan ini juga disebut aksam hukum akal kan pada akhirnya kan. Artinya dikaitkan sama akal. Andaikan gak ada akal di dunia ini, atau gak ada manusia, gak ada lah, berarti kan akal gak ada, akal gak ada gitu kan. Berarti kan gak ada yang memikirkan dia Yang menjadi, ya. harus ada di akal, itu kan gak ada kan kayak gitu-gitu. Yang menjadi tolak ukur akal Apakah? gitu kan. Iya. Nah, seandainya akal nggak ada, apakah itu tetap Apakah Allah status tetap wujud? wajibul wujud, wajib ini atau sesuatu hal yang wajib, yang mustahil itu mustahil, yang mungkin itu mungkin, statusnya tetap dengan tidak adanya tolak ukur itu gitu. Itu pertanyaan dia paling dikit. Ini mungkin Coba tapi nggak Ustaz. langsung apa ya, jadi bahasanya Ustaz Zaki itu umum, tapi ini jawabannya mungkin agak juz'i dikit. Wa innama tasarra al-musannifu ala takallumi ala al-aqli lianna ghalibas sifati daliluha aqliyun wa
innama dzakara syarihu syar'iyyah li'anna ba'dha sifati wa huwa as-sam'u wal basaru wal kalam wa kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran kaunu mutakalliman thabata bihi wa innama dzakara ahli, yaitu tadi berarti Ustaz. Li'anna ghalib sifat daliluha aqli. Itu berhubungan dengan akal, tapi untuk dalilnya gitu. Jadi yang ibarat yang dibaca Ihsan tadi itu tentang hampir semua sifat Allah itu dalilnya akal itulah. Walaupun ada sebagian yang dalilnya nakal, sebagaimana yang pertemuan kemarin kayaknya saya sempat nyinggung itu juga. Nah itu ibaratnya di situ. Ceritanya itu sebenarnya beliau bilang kayak gitu gini, lah kan mati cuma jelasin ahkam atau asal hukum al-akal ya, jadi asal nikah kan matan cuma jelasin itu, dengan syaratnya di situ juga nyebutin hukum akal, hukum syarat dan hukum adat. Nah itu sebabnya apa? Itu sebabnya matan itu cuma nyebutin hukum akal karena nanti di sifat-sifat Allah kebanyakan dalilnya itu akli. Makanya yang disebutin cuma ya udah cukup hukum akal aja gitu. Ceritanya gitu. Ya nanti apa gimana nih kebanyakan hukum akil gimana kan itu nanti di dalil itu kita nanti kerasa sendiri lah ketika membahas satu persatu dari sifat itu. Kita akan tahu oh ini akli nih, ini nakli nih gitu, syar'i gitu. Kita mengisbat ini karena Quran ngomong gini gitu. Kita menyebut Allah sifat ini karena emang akal kita mengharuskan itu. Nah gitu-gitu nanti itu kita akan tahu sendiri ketika sudah masuk ke tafsir tiap anunya. Berarti ini nih kata beliau kayak gini, wa qawluhu fil aqli al aula hadfuhu di andal wajiba la yumkinu wa la yata'atta adamuhu wujida aklun amla. Nah Ya itu ya Pak ya. jadi sebenarnya enggak fil aqli itu enggak usah disebutin, itu aja jawabannya sebenarnya itu. Terus mana? Wa hadha li'tirad innama yatawajjahu 'ala al-musannifi 'ala qira'ati yatasawwar 'ala al-bina' lil fa'il. Tapi tirad itu nanti datang atau bisa menjadi apa ya? Jadi tirad itu untuk orang-orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud musannif itu adalah yatasawwar. Ya, kan kemarin kita bahas ya, yatasawwar bisa, yatasawwar bisa. Nah, i'tiradnya Ustaz Zaki tadi itu bisa jadi i'tirad kalau kita bacanya yatasawwar. Sedangkan kalau dibaca yutasawwar itu menjadi i'tirad. Makanya i'tiradnya itu layarit. Enggak tahu gimana layarit itu. Enggak datang gitu aja. Enggak teko. I'tiradnya enggak pas gitu. Ya, masuk. Enggak Masuk lah. Enggak teko. Embo. Bankes. Itu kan materi. Materi sebelumnya. Oke, ada lagi ditambah. Nah, yang berkenaan dengan itu tadi gimana? Antum ada lagi nggak yang mau dijelasin? Masih? Nggak ada sebenarnya. Oh, Sudah sudah kelas. kelas. Nah, yang lain gimana? Tapi itu tadi ya pokoknya. Silahkan nanti dimurajaah lagi, dirapikan sendiri. Cukup. Itu nanti yang ditakdirkan apa sih? Yang Nah, dihadirkan. atau Oh, yang itu tadi syarat. itu ditanya dulu ya. Pak Mimar. Misalkan belum Ya, Oh, Paknya Pak. Paknya Pak hukum Pak Fasihah. Paul Fasih Ya, dinamakan kan? dengan Katanya yang syarat ditakdirkan. ada jawab syarat yang dibuang terus ditakdirkan. Yang mana itu? Yang tadi yang kinarota ma'rifatama yajibulillah. Nah itu jumlah syarat yang dibuang. kami Nah, famima. Nah itu jadi jawab dari jumlah syarat tadi yang dibuang. dari iza arat Kinarota. in arat tak dipakai. Terus yang dibahas juga tadi apakah terjadi ta'arud gitu ya, apakah terjadi kontradiksi antara kami mayajibu ila akhirih dengan apa yang pertama mayajibu ada kulli mukallafin aja dipakul lama gitu ya, di bawah itu kul sedangkan di atas itu ba'at. Loh yang benar yang mana gitu ya. Nah, itu udah dijelasin tadi, ada jalan keluarnya ya, itu tentang apa ya, apa namanya, tahqiq ibaratnya gitu ya, penguraian ibaratnya. Sedangkan secara makna yang tadi itu alurnya, alur pembahasannya.
Kalau semisal ibarat wujud itu ditaruh belakang boleh. Kenapa? Ibarat wujud. Maksudnya gimana? Disebutkan belakangan. Ya, Bako ya kenapa kok ditaruh di awal? Oh, sifat nafsi ya. Kan nanti diwujudkan sifat nafsi ya. Sifat nafsi itu sifatun allati la tuqallad biduniha. Nah itu gimana tuh? Sifat yang ketika dia nggak ada atau kita nggak bisa mentasawurkan sesuatu apapun kecuali dengan sifat tersebut, yaitu sifat wujud. Makanya ya diawalkan sifat yang wujud. Ustaz Fazal. dalam masalah pendalilan juga harus begini nanti. Kita bisa mengisbat adanya bako, gitu ya. Tidak bako mukhalafatu kepada zat Allah. Kalau sebelumnya kita udah mengisbat bahwa Allah itu ada. Kalau nggak ada, ya belum terbukti ada, ngapain kita mengisbat itu semua gitu? Nggak bisa, nggak masuk nanti. Nggak teko. Enggak nyampe. Layarin. Nggak bukan. Layarin. Ya, mungkin ini apa namanya? Berarti asbabut taqaddumnya seperti itu bil apa? Bil Itu bisa disyarat sebenarnya itu. syarat. Apa? Wujud Atau itu. bitobak juga bisa. Kalau tombak itu kan adanya wujud nanti mempengaruhi selainnya, dan yang lain butuh pada wujud. Adanya wujud. Mewajibkan adanya yang lain. Iya. Enggak. Mempengaruhi atau Enggak mempengaruhi sama sekali. Yang datang setelah itu butuh kepada yang pertama. Meskipun yang pertama itu tidak mengharuskan yang setelahnya ada. Itu kan taqaddum bitobak. itu illah ya, Illah, yang mewajibkan. Taqaddum bitobak kan satu mutaqaddimun alal itsnain gitu. Dua itu nggak mungkin ada kalau nggak ada satu. Tapi kalau ada satu, apakah harus ada dua? Nggak harus. Kalau ini wawu itu kan sempat saya tanya ke Syekh Tijani, kenapa ini kok didahulukan gitu? Asbabut taqaddum enggak, ini enggak ada sebab ini didahulukan karena wawu itu ya enggak diifadati tartib, masih dibolehkan diifadatil jama' katanya. Kalau di perihal kitab yang seperti ini di akidah ifadatul jama' itu enggak dipakai atau gimana? Maksudnya gimana? Kayak wujud itu ya didahulukan karena memang asbabut taqaddumnya jelas gitu. Kalau di nahwu saya tanya apa, saya lupa saya. Bisa jadi dipakai, bisa jadi enggak sih, tergantung makom. Ajar. Iya, tapi bisa dipakai, bisa di enggak, bisa enggak. Tergantung itu tergantung makom. Itu cuma ahsaniyah gitu. Yang bagus memang tiap urutan itu ada alasannya. Kamu buat urutan nama orang misalkan, urutan nama apa, atau di kitab kamu bab ini duluan dari bab ini, itu yang bagus memang ada alasannya. Makanya setiap ketika mensyarah sesuatu, para ulama itu biasanya ada tertib apapun itu awalnya emang dipandang sebagai ini ada alasannya nih, maka dipilih dulu sampai ke lima-limanya yang mana, sampai kalau emang mentok banget, emang nggak nemu banget alasannya, baru akan dibilang kalau ini gak tertib gitu. Itu kalau emang udah mentok banget, kita tiap ada urutan itu, oh ini memang udah gak bisa udah gak ada alasan apapun yang membuat dia itu tertib antara yang 5 itu lah paling enggak, baru akan dibilang itu gak tertib gitu. Makanya dicari dulu biasanya, karena emang bagus, yang bagus tuh kayak gitu. Oke, yang lain? Mungkin tambahan sedikit. Ya, silakan. Banyak Banyak. dalil yang Santai. yang mengatakan bahwasanya al wujud itu ainul mawjud atau ainul zat. Itu dalilnya ya yang tadi yang dijelaskan pertama, yang kalau dia tidak tersifatkan, menurut yang pertama tadi kan maklum cuma terbagi menjadi dua, mawjud dan maklum.
dan dua-duanya dan al wujud itu nggak bisa tersifati dengan dua-duanya. Maka menurut yang pendapat yang pertama, mereka mengatakan al wujud ya nafsul maujud, karena memang al wujud nggak bisa disifati dengan maujud dan maklum. Maka mereka mengatakan al wujud ya nafsul maujud. Nah, untuk pendapat yang kedua yang mengatakan al wujud itu adalah sifat zaidah ala dzat, yang mengkategorikan dia sebagai al hal, itu dalilnya adalah kayak gini, datullah pakai sebuah kias, datullahi ghairu maklumatin di sini wujudullah maklumun. Kias sekali dua. Jadi datullahi ghairu maklumatin, sebenarnya wujudullahi maklumun. Nah, kita lihat pasatnya. Maka yuntij datullahi ghairu wujudihi. Datullahi ghairu wujudihi. Nah, ketika zatnya Allah itu bukan mau wujudnya, ya maka kita nggak bisa mengatakan wujud itu nafsul datillah. Mau nggak mau kita harus mengatakan wujud itu zaidun ala datillah gitu. Gitu aja. Itu dalil apa? Dalil bahwa Wujud itu Sifat zaidah yang menghasilkan bahwa wujud itu masuk pada hal. Oke. itu dalil yang ada di makom ini. Ini di makom umum barahim. Yang kuat nanti ya yang di umat itu. Oh. Karena itu yang dibahas nanti kan wujud secara keseluruhan kan. Di antara wujudullah juga. termasuk wujud manusia. Masuk wujud manusia itu juga kebahas nanti di situ. Bahas nanti sama apa beda gitu. Sudahlah, udah panjang. Oke. Siapa Sekian mau? dari saya. Karena sudah tidak ada penambahan lagi. Tahu siapa? Iya. Masih banyak. Oke, kita cukupkan Istri-istri, sampai di sini. Oh, peta kota. Sese. anu emang Tawa nih. Bisa. Saya mau nambahin. Bisri mau nambahin? Batak. Sedikit aja sedikit. Apa ya? Yang dari kitab-kitab itu. Iya, dari mana? Soalnya kita ini kan ya ini nggak ngakses itu gitu maksudnya. Langsung fokus ke umul barohim gitu. Yang ngakses itu kan kamu sama mutasi sama saya. Iya. Kalau beliau mengakses lebih dari itu. Wah itu udah kemana-mana bro. Yuk, ada nggak? Tapi udah disampaikan sih barusan. Gak apa-apa kalau mau ngulang gak apa-apa. Enggak apa-apa dengan versi yang berbeda lah. Gak apa-apa. Sebutin kitabnya gak apa-apa. Biar kenal juga. Syarah Khoridah itu dijelasin kalau wujud itu sifatul wujud itu sama sifatul nafsiyah. Jadi sifat wujud itu juga dinamakan dengan sifat nafsiyah. Kenapa dinamakan sifat nafsiyah? Karena nisbatun ila nafsi ai adzat. Karena hubungannya itu langsung sama nafas atau zat itu, makanya dinamakan sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah gitu kan? Wa sifat nafsiyah hiya allati la tuqallidhat bidunha, itu kan yang sudah dijelaskan sama Ustaz Matasim. Sifat zat itu tidak akan terpikirkan atau tertasawur tanpa adanya sifat itu. Makanya dinamakan sifat nafsiyah. Natul qalidat di dunia. Jika Bareng gitu. Lazim malzum. Kalau kita mentasawurkan dat itu langsung ikut maksudnya. Beda dengan sifat yang lain. kalau bilang ainul zat, Ustaz, semisal dia bilang ainul zat, apakah masih bisa dikatakan sifat nafsiyah? Enggak. Oh iya. Gimana? Karena bukan sifat nafsiyah lagi, dikatakan sifat aja enggak. Berarti Yang tadi Imam itu, Asy'ari enggak lafzi itu. mentaksim, enggak ada sifat nafsiyah ya, jadi Dia enggak Iya. ada. enggak ada.
Makanya tadi dibilangnya adu al wujudi min qabil sifat ala sabil tasamuh. Jadi gitu. Ya. Nah, sebenarnya menariknya nanti di definisi sifat nafsiyah tadi. Ya sifatul lati la tuqal adzatu biduniha itu kan ya. Nah, sekarang misalkan sifat nafsiyah itu adalah sifat intinya begini, kenapa wujud itu dianggap sebagai sifat nafsiyah? Karena wujud itu tidak bisa, karena sebuah zat itu tidak bisa kita tasawurkan dengan tanpa wujud itu ya. Bareng maksudnya. Lazimal Baru. Apa tak kenal? Kau lali. Oh iya ini. Kita ambil contoh syarikul bari. Syarikul bari. Zatu syarikul bari. Itu masih bisa kita tasawurkan loh. Nah, padahal tanpa ada tasawur wujud di situ, karena kita meyakini bahwa syarikul bari itu nggak mungkin ada. Ya. Nah, ini gimana sekarang definisinya? Apakah ternyata nggak jamak definisinya atau gimana? Bisa diulang ya, bisa itu. Syarikul bari kan gini kan ya, sifat nafsiyah itu adalah sifat yang la tuqal adzatu di dunia, gitu ya. Artinya di mana kita mentasawurkan zat itu, pasti wujud itu keikut langsung, gitu ya, pasti wujud itu keikut. Nah sekarang misalkan ya, syarikul bari, zatu syarikul bari, kita tasawurkan bisa nggak? Bisa aja gitu ya, zat syarikul bari gitu, zat sekutu dari Tuhan, bisa saja kita tasawurkan itu. Ya kan dalam tasawur ini kita tidak mengikutkan adanya sifat wujud baginya. Ya, karena dari awal kita sudah meyakini bahwa syarikul bari itu mustahilul wujud. Nah ini gimana? Nah itu pertanyaannya. Itu atas dasar nafsirkan tukul musawar. Iya. Atau ada makna lain dari itu? Ada kaidah dari Syekh Husam itu la tukul dimana dengan la tatahaqaq. Jadi asifatu la apa bilang tadi tarifnya? Sifat nafsiyah dia sifatun adzatu biduniha, berarti la tatahaqaq adzat biduniha. Nah gini. Nah makanya latu kol di situ nanti kalau nerjemahin, kalau dijelasin ke orang, jangan dimaknai dengan tidak bisa dipikirkan. Tadi apa maknanya? Kita tasawur jangan keliru. Inilah tata hakok. Karena ketika disebutkan tasawur, pikiran orang nanti yang dipahami oleh orang nanti itu adalah tasawur-tasawur yang kita pahami. Meskipun tasawur sebenarnya bisa bermakna tahakuk, gitu ya. Makanya ketika kita membaca definisi hukum akli dengan la yatasawwar fil akli wujuduhu, itu maknanya bukan tasawur-tasawur ini, tapi la yatahaqqaq, gitu ya. Nah, itu sebenarnya tadi yang ingin dikoreksi itu penerjemahan atau cara menjelaskan kepada orang. Jadi latu qol itu jangan dipahami dengan ditasawurkan atau jangan dibahasakan dengan ditasawurkan, karena orang kalau itu dibahasakan dengan ditasawurkan maka nanti yang akan dipahami orang nanti nggak bisa dipikirkan itu, padahal bukan itu maksudnya. Latu qol itu lah ya tahaqqaq, gitu ya. Ya itu nanti kembali ke itu tadi, ke makna wujud itu kan bisa dibaca layak tasawwur, bisa dibaca layak tasawwur kan. Nah jadi ketika kita membacanya layak tasawwur itu maknanya adalah layak tahaqqaq. Itu ada di Hasyiah, ada seperti itu kan. Layak tasawwur, layak tahaqqaq. Sebenarnya itu tadi yang pengen bukan pengen ya, maksudnya itu faedah juga buat kita nanti kalau ngajar gitu. Biar gampang gitu, Biar nggak gampang, ada gitu. sekali-sekali. Berarti pembahasannya gimana sih? Cara ngertikan ya takut. Yang nggak akan bisa Terrealisasi. ada gitu, nggak akan bisa ada. Jadi zat itu nggak akan bisa ada tanpa wujud, gitu aja. Ya kan, Nggak akan bisa eksis. ya eksis, Nggak akan bisa eksis tanpa wujud. Bahaya. eksistensi. Contoh yang nafsiyah itu hanya sebatas wujud apa ada yang lain? Iya wujud saja. Wujud saja. Ya, ya sifat al-wahidah gitu ya. Kalau ini Syekh Husam tahayyuz. Oh tahayyuz juga. Tahayyuz bagi Oh bagi ini, Bagi hiram. Tahayyuz bagi hiram. itu kan bagi yang sesuatu yang hadis, bukan sesuatu Iya. yang wajib. Bahkan kayak insania, gitu-gitu. Jadi Sifat kayak nafsiyah. dia Nafsir. buku, dia nggak akan tahakuk kecuali dia mutahayiz, kecuali dia bahasa sederhananya hanya bertempat lah. Ini kayak jauhan. Ketika dia tahakuk pasti dia bertempat. Ini kalau bagi Allah cuma satu. Ya.
Kalau tadi pertanyaan untuk Allah yang wajib itu ya wujud. Tapi kalau secara umum Itu banyak. bergantung mahiyahnya nanti. Iya, bergantung aja. Gitu. Balik lagi ke definisi yang tadi. Ketika pas sama definisinya tadi, ya udah berarti gitu. Sifat nafsiyah. Makanya buat sesuatu yang harus bertahayus, maka tahayus termasuk sifat nafsiyah. Nggak mesti yang hadis ya. Oh, itu sih. Oke. Misalkan akal-akal gitu ya, akal. Nggak usah bahas akal. Bisa jatuhnya. Betul ya. Sudah. Sampun. Lapar. Loh, aku tak well. Wis ya. Bisa. Oke, cukup sekian dari saya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala salati ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala